Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang kedua. Ini daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua rangka manusia, yang ketiga penyandang cacat yang sukses, yang terakhir evaluasi. Kita mulai dari pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Nomor 3, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Nomor 4, dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Untuk memulai pembelajaran, silakan amati gambar di samping. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah kalian mengamati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah: ya, seorang anak sedang bermain bola. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan. Ya, kaki. Nah, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Mari kita jawab bersama-sama. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah: ya, lapangan sepak bola atau tempat yang luas. Yang pertanyaan terakhir, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Silakan kalian pikirkan. Supaya kegiatan tersebut berjalan dengan aman untuk tubuh kita, apa yang harus dilakukan sebelumnya? Ya, pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya agar organ gerak kita, karena akan melakukan kegiatan yang cukup berat, agar tidak terjadi cedera. Nah, jadi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan ya menggunakan organ gerak kita, organ gerak manusia. Ya, kemarin kita sudah belajar organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita belajar organ gerak pada manusia. Itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Kita menuju ke topik yang kedua. Rangka manusia. Silakan kalian amati gambar di samping. Ya, di sini ada tengkorak, ada rahang bawah, rahang atas, tulang selangkah, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang ruas jari-jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Sebenarnya masih banyak lagi jenis tulang yang lainnya, hanya saja sulit ditampilkan dalam gambar ini. Nah, untuk memahaminya, kita akan bagi rangka manusia ini ke dalam 3 bagian, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih jelas dan teliti. Jadi seperti ini ya. Yang pertama, di sini namanya rangka tengkorak yang diberi tanda kotak merah. Itu yang akan kita bahas pertama. Kemudian yang kedua, di sini rangka anggota badan yang ditandai warna hitam itu. Kemudian yang terakhir, rangka anggota gerak ya pada tulang-tulang tangan dan tulang-tulang pada kaki kita. Itu yang akan kita bahas nomor 3. Nah, dengan demikian kita akan bisa memahami jenis-jenis tulang di masing-masing tempat dengan lebih detail atau lebih jelas. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Rangka tengkorak. Silakan perhatikan gambar di samping. Di sana terlihat lebih jelas ya jenis-jenis tulang yang ada pada rangka tengkorak kita. Contohnya saja
lihat di sana di pipinya, disebut tulang pipi. Kemudian di bawah giginya itu ada tulang rahang bawah, dan di atasnya ada tulang rahang atas. Ada juga tulang hidung, tulang air mata, ingat baik-baik ya. Kemudian ada tulang dahi, ada tulang baji agak di pinggir mata. Kemudian tulang ubun-ubun di atas. Nah, tulang pelipis agak di belakang dari tulang baji, dan ada tulang belakang kepala. Nah, jadi seperti itu tulang yang menyusun rangka tengkorak kita. Videonya bisa kalian pause atau jeda sementara kalian mengamatinya dengan lebih baik. Silahkan diingat dan dipahami nama-nama tulangnya. Boleh kalian catat juga. Ketika kalian selesai, videonya bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjut. Berikutnya, rangka anggota badan. Jadi ini tulang-tulang yang menyusun badan kita. Yang pertama ada tulang leher, silahkan diperhatikan ya di gambarnya di bawah. Kemudian ada tulang dada di depannya, di daerah depan kita, di daerah depan badan kita. Tulang dada. Kemudian ada namanya tulang belikat. Ya, kita masuk tulang rusuk saja dulu. Tulang rusuk, silakan perhatikan tulang rusuk, tulang yang paling banyak di sana ya. Dari depan maksudnya, kalau dari belakang ada lagi tulang belakang yang banyak jumlahnya. Nah, dari depan ada tulang rusuknya. Nah, di samping tulang rusuk itu ada tulang namanya tulang belikat. Ya. Ada lagi satu di sana tulang gelang panggul. Ya. Kemudian ada tulang selangka. Tepat di atas atau agak ke depan dari tulang belikat. Nah, sekarang perhatikan bagian belakang kita ya. Bagian belakang kita ada namanya tulang belakang. Nah, tulang belakang ini banyak sekali penyusunnya. Yang pertama tulang leher. Ya, tulang leher itu bukan hanya satu, jadi ada 7 ruas. 7 ruas ya. Kemudian ada tulang punggung, 12 ruas tulang punggung. Kemudian ada tulang pinggang, 5 ruas. Dan tulang kelangkang. Nah, ini ada 5 ruas. Yang terakhir ada tulang ekor, 4 ruas. Ya, bisa di pause atau dijeda dulu videonya. Ketika selesai, kalian mengamati atau mencatat. Boleh kalian gambar juga. Kalian bisa lanjut ke rangka berikutnya. Nah, yang ini rangka anggota gerak kita. Jadi ada tangan, ada kaki ya. Nah, apa saja tulang-tulang yang menyusunnya. Kita mulai dari tangan kita. Yang pertama ada tulang lengan atas. Ya, di lengan kita itu. Kemudian ada tulang pengumpil. Ada tulang hasta. Jadi tulang pengumpil dan tulang hasta ini berbarengan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang ruas-ruas jari tangan. Ya, bisa diamati di sana. Ada tulang telapak tangan juga. Perhatikan tulang pengumpilnya ya, lurus dengan tulang ibu jari. Berbeda dengan tulang hasta. Kemudian ada tulang paha pada kaki kita ya. Ada tulang paha di bagian atas, ada tulang tempurung lutut. Di depan ada tulang kering dulu. Kemudian di belakangnya ada tulang betis. Yang selanjutnya ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Sama seperti pada tangan ada tulang ruas jari-jari kaki. Nah, tulang pada tangan disebut tulang anggota gerak atas dan tulang pada kaki disebut tulang anggota gerak bawah. Silakan kalian amati, catat ya. Dipahami baik-baik. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nah, ini fungsi masing-masing tulang ya. Ada beberapa yang masih kosong, silakan kalian isi sendiri. Yang pertama tulang hasta.
Jadi tulang hasta itu salah satu fungsinya. Jadi fungsinya bukan hanya ini saja ya, membantu tangan bergerak memutar. Nah, misalnya tulang hasta itu menjadi penghubung antara tulang pergelangan tangan dan tulang lengan atas bisa saja. Tapi di sini ditulis baru satu saja sebagai contoh ya. Kemudian tulang atas atau tulang lengan atas. Dia adalah tempat melekatnya otot yang dapat menggerakkan tangan. Jadi pada tulang lengan atas ini ada otot-otot ya, yang membuat tangan kita ini bisa ditekuk, bisa diluruskan seperti itu. Jadi itu salah satu fungsi dari tulang lengan atas, tempat menempelnya otot yang menggerakkan tangan. Kemudian tulang pengumpil. Ini untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Ya. Dia membantu sama dengan tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, jadi membantu pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan kita bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, itu karena adanya tulang pergelangan tangan. Nah, di sini ada tulang telapak tangan, silahkan kalian isi sendiri ya. Kalian pikir dengan baik-baik apa fungsi dari tulang telapak tangan kalian. Berarti ada di telapak tangan kalian ya. Pasti ini banyak sekali fungsinya. Kalian isi yang kosong-kosong, nanti dikumpulkan lewat aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Nah, selanjutnya ada tulang paha. Nah, untuk tulang paha di sini membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Jadi, kakinya bisa diluruskan, bisa ditekuk. Ya, maksudnya ke belakang, tidak bisa ke depan kan. Kalau ada yang bisa ke depan itu hanya beberapa orang yang khusus saja ya. Jadi biasanya bisa ditekuk ke belakang atau mendekati ke arah pinggul. Jadi bisa diluruskan, bisa ditekuk ke belakang, itu karena adanya tulang paha. Sekarang kita lihat tulang kering. Tulang kering menyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Ya, tulang kering itu ada di depan, di belakangnya tulang betis. Seperti di gambar sebelumnya. Nah, sekarang tulang betis. Dia ini menopang berat tubuh. Jadi menopang berat tubuh. Dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Ya. Nah, untuk tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki juga, dan tulang jari kaki. Silahkan kalian tulis fungsinya sendiri. Ya, untuk ini bisa di pause atau jeda sejenak. Ketika selesai mengerjakan, kalian bisa lanjut ke video berikutnya. Nah, sekarang ayo mencoba. Jadi silahkan kalian simak video berikut dengan baik. Ini tentang pembuatan rangka dengan model patung. Silahkan kalian amati baik-baik. Nah, jadi kalian sudah menyimak video tadi. Video tadi bercerita tentang pembuatan patung dari bubur kertas. Jadi videonya bisa diulang agar kalian bisa mengerti
maksud dari video pembuatan patung bubur kertas itu. Jika kalian memiliki alat-alatnya di rumah, kalian juga bisa ikut mencoba membuat, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang nomor 1, sebutkan 4 fungsi rangka pada patung bubur kertas tersebut. Jadi di awal di sana dibuat rangka terlebih dahulu, ya, bisa kalian putar ulang videonya. Pada bagian video tersebut, video patung bubur kertas, di sana ada pembuatan rangka terlebih dahulu, baru ditempeli dengan bubur kertasnya, ya. Nah, kalian coba pikirkan 4 fungsi rangka pada patung bubur kertas tersebut. Ya. Kemudian nomor 2, apakah fungsi rangka patung memiliki kesamaan dengan fungsi rangka manusia? Jika iya, jelaskan. Jika menurut kalian ada kesamaannya, jelaskan kesamaannya dengan rangka pada manusia. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bisa di pause atau jeda sejenak videonya. Ketika selesai, silakan dilanjutkan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, penyandang cacat yang sukses. Untuk memahami materi ini, silakan kalian dengarkan audiobook berikut dengan baik. Kita mulai. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa,
Dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarai, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik? Untuk mematangkan pemahaman kalian tentang audiobook tersebut, hari ini kalian akan membuat kreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memiliki unsur-unsur berikut. Nomor 1, perhatikan di samping ya. Terdapat judul dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok. Ya, dibesarkan biasanya hurufnya bagus bentuknya. Kemudian nomor 2, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Di bawah judulnya biasanya atau di atasnya ada tulisan lebih kecil dari judul utamanya untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut secara singkat dan mudah dipahami. Kemudian nomor 3, terdapat nama penulis. Jadi nama kalian jika menjadi penulis sebuah buku. Nomor 4, terdapat identitas penerbit. Nomor 5, menyertakan gambar yang menarik. Nah, jadi ada gambarnya itu bagus sekali. Kemudian terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Sinopsi itu semacam ulasan singkat ya tentang isi buku itu, agar pembaca memiliki bayangan tentang atau tertarik dengan isi buku tersebut. Yang nomor 7, terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu kalau bukunya dilipat ya, di belakangnya ya ada tulisan juga. Nanti kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh dari sampul atau cover. Nah, bagian punggung buku itu ada yang di tengah itu ya, di lipatannya itulah namanya punggung buku. Di sana juga ada tulisan. Jadi kalau ditaruh di rak, terlihat bahwa judul bukunya Cerdas dan Bugar ya. Untuk penjelasan tadi, jika kalian belum memahami bisa diulang kembali ya. Jadi tugas kalian seperti ini. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, untuk bacaan penyandang cacat yang sukses, kalian bisa ulang videonya atau kalian bisa baca dengan baik di aplikasi Edu Peduli. Ada juga di buku paket kalian. Jadi di aplikasi Edu Peduli, tepat di bawah video ini ya, di pembelajaran kedua untuk subtema 2 tema 1 ini ada ceritanya. Cerita penyandang cacat yang sukses. Nah, kalian baca baik-baik, kalian pahami, kalian desain atau buat covernya yang cocok menggambarkan isi ceritanya. Ya. Ingat,
Tadi ada judulnya dengan huruf yang menarik, kemudian ada penjelasan dari judulnya yang kecil. Kalau di sini Penjaskes untuk SDMI kelas 4. Kemudian ada gambar yang menarik, ya, ada nama penulis itu di atas ya, Prianto. Nah, itu salah satu penulisnya. Ada juga tulisan pada punggung bukunya, kemudian ada sinopsi bukunya di bagian belakang ya, di bagian belakang bukunya. Seperti itu. Silakan dipahami, bisa diputar ulang videonya di bagian yang kalian belum pahami ya. Kerjakan tugasnya dengan baik. Ketika kalian selesai, silakan videonya dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang terakhir. Evaluasi. Jadi ini akan dilakukan melalui quiz. Silakan kalian cek di aplikasi Hidup Peduli di bagian paling bawah. Di sana ada quiz atau games ya, berupa soal-soal seperti itu yang bisa kalian kerjakan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik dan bermanfaat untuk diri kalian. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di video pembelajaran berikutnya.